Sayyidina Muhammadin wa ala qala syaikhul musannif rahimahullah wa nafa'ana wa inna alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ala hadrati syaikhil Muhammad wa ala Alhamdulillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Famin zalika azabul qabri wa na'imuhu wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin wal ba'tsu wal hasyu wal qiyamatu wal hisabu wa thawabu wal iqabu wal mizanu wan naru wasyiratu wal haudu wasyafa'atu wal jannatu wal khuludu war ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannati wa antu'mina bi malaikatillah wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina wa sayyidu waladi adam ajma'in. Ini lanjutannya kemarin tentang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena utusannya Allah, maka dari itu Nabi Muhammad itu punya tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Menyampaikan ajarannya. Ajarannya siapa? Ajarannya Allah. Ajarannya Allah kepada umat manusia. Kepada umat Nabi Muhammad. Makanya apa yang diberitakan itu kadang di luar nalar, kadang di luar nalar, tapi itu betul. Nah, cara membenarkannya itu gimana? Ya dengan iman itu tadi. Dengan iman itu tadi. Dengan iman itu tadi. Contoh yang dikabarkan beliau yaitu yang pertama siksa kubur dan kenikmatan dalam kubur. Siksa kubur dan kenikmatan dalam kubur ini ada ketika dapat amal dari kita di dunia. Ini belum di akhirat ya. Jadi alam kubur itu bukan di akhirat. Jadi alam kubur itu bukan di akhirat. Alam kubur ya alam kubur. Tapi bisa menikmati, bisa mendapatkan nikmat kubur sama siksa kubur. Nah, nikmat kubur ini ketika apa? Amal kita di dunia itu banyak baiknya. Nah, siksa kubur ketika kita di dunia itu banyak jeleknya. Banyak jeleknya. Dan malaikatnya juga ada dua, yaitu Munkar dan Nakir. Munkar ini malaikat yang menyiksa, Nakir ini malaikat yang melayani siksa kubur dan nikmat kubur. Itu asli atau nyata. Nyatanya gimana? Tidak tahu nanti kalau kita di kuburan nyatanya. Nah, sekarang kenapa kok kita tidak tahu? Satu, karena kita masih ada di dunia. Dua, punya jasad. Ini kan jasad ya. Badan ini kan jasad. Nah, nanti yang masuk ke kubur itu ruhnya. Jasad belum sabut tanah. Nah,
yang di alam kubur itu ruhnya. Di mana alam kubur? Dia tidak tahu. Bukan di dalam tanah, bukan. Yang di dalam tanah, yang dipendam itu cuman jasadnya saja. Jasad sama kain kafan. Jasad sama kain kafan. Nah, yang merasakan nikmat kubur dan siksa kubur itu ruhnya kita. Selanjutnya juga kabar dari beliau, yaitu pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Apa? Mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka. 5. 1. Marrabbuka, siapa Tuhan? Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma imamuka, siapa imammu? Siapa apa? Kitabmu apa? Al-Qur'an. Wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Yaitu Baitullah atau Ka'bah. Wa ma ikhwatuka, siapa saudaramu? Yaitu muslimin dan muslimat, mukminin dan mukmin. Pertanyaan ini harus kita jawab semuanya sebelum hasilnya, yaitu tadi. Jadi ketika masuk alam kubur, alam barzah, itu kita didatangi oleh dua malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, dan ditanyakan 5 perkara ini. Makanya persiapkan ketika di dunia. Dan ujian ini bukan tidak bisa kita nyentuh. Pertanyaan ini tidak bisa kita nyentuh. Meneng dunia kan bisa ngerpe, bisa nyentuh, ya ndak bisa tanyakan jannah. Nah, pertanyaan ini tak bisa tanyakan jannah, siapa kan jannah? Tak bisa ngerpe ke siapa? Ndak bisa curang ada. Yang jawab siapa? Yang jawab adalah amalnya. Amalnya ini apa? Ya semuanya. Bukti kalau sampean mengakui Allah itu Tuhanmu, Allahu Rabbi, apa? Salah satunya ibadah kan. Nah, ibadah, sholatnya itu bersaksi. Oh, saya waktu zuhur itu dia sholat, ya Allah. Waktu maghrib dia sholat, waktu isya dia sholat, waktu subuh dia sholat. Jadi sholatnya yang bersaksi, bukan kita, bukan ruh kita. Siapa yang tidak bisa? Ruhnya. Tidak kira. Yang jawab itu amalnya. Amalnya ini siapa? Amal ini apa ya? Apa yang menjadi aktivitas kita? Apa yang menjadi perilaku kita itu amal. Apa yang menjadi perilaku kita itu amal. Terus kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Apa buktinya kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu nabimu? Yang pertama, mengidolakannya, senang kepada Nabi Muhammad, sering membaca sholawat, mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya.
Itu bukti kalau kita mengakui Nabi Muhammad itu Nabi kita. Menentunya jauh dari ajaran-ajarannya Nabi Muhammad, ya jangan minta diakui nanti kelak di akhirat. Gitu ya, bisa dipahami. Terus yang ketiga, wama imamuka, siapa imammu, penuntunmu. Imam itu kan penuntun, pemimpin. Apa? Al-Qur'anul Karim. Buktinya apa? Terus mulutnya bersaksi, saya sering dibuat ngaji ya Allah. Lidahnya bersaksi, saya sering basah karena mengaji ya Allah. Dan suaranya bersaksi, saya keluar gara-gara dia mengaji ya Allah. Keluar dari mulutnya gara-gara dia mengaji. Jadi suara, mulut ini juga makhluknya Allah loh ya. Ini bukan milik kita ini. Suara, nafas itu juga miliknya Allah. Makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kan ada kan punya mulut, punya lidah tapi kan tidak bisa suara. Ada kan? Ada kan? Itu bukti yang memberi kita yang membuat kita berbicara itu bukan hanya mulut tapi suara. Tapi kadang tidak bersuara, tidak punya mulut, bisa berbicara dengan apa? Bahasa tubuh. Pernah lihat di TV-TV ya, yang gini-gini itu? Beda saya berita, beda kolong kecil di bawah pojok, gini-gini. Kan gini-gini. Itu bahasa isyarat. Nah, orang yang paham ya bisa baca itu. Oh, ini beritanya ya. Itu loh. Pinggir bawah pojok. Itu loh. Jadi ini bukti yang bisa berkomunikasi atau berbicara itu bukan hanya mulut, bukan hanya suara, tapi juga tubuh. Dan cek cobaan atau tidak patut ditiru. Semisal kita sudah punya mulut, sudah punya telinga, tapi digunakan kepada hal-hal yang jelek. Punya mulut untuk cango-cain kancana, punya kuping ngelemetengel, ya lo kering tuana cong melegule cong ngelemetengel, ya lo guruna belikan pensil ngelemetengel. Ini kan bebek, semuanya akan bersaksi. Wama imamuka. Yang keempat, wama kiblatuka, yaitu Mekah atau Baitullah. Yaitu tadi kita menghadap sholat menghadap mana? Ya kiblat. Lebih-lebih kalau kita diberi kemampuan oleh Allah untuk beribadah haji dan umrah, itu lebih tinggi. Ya minimal lah kita sholat ngadep ke kiblat. Maksudnya cain mainan gitu. Cela tahu kiblat tah de berak, tapi sholat tu de timur kan bebek ini. Tapi bebek. Soalnya di sana kan ada gambar Ka'bah itu. Ya enggak, di sana soalnya ada gambar Ka'bah, deki polan beri gambar Ka'bah, sholat sah, bebek gitu. Itu bebek. Itu bebek. Terus yang terakhir, wama ikhwatuka, siapa saudaramu, yaitu muslimin, muslimat, mukminin, kancaan di daripada Islam, kancaan di daripada santren, kancaan di daripada orang-orang baik. Lucu orang Islam akrabnya sama orang non Islam atau bukan Islam, lucu. Tetangga se Islam emosi kan begitu. Daripada santri, daripada ngaji fikih, ngaji akidah,
tapi akrab bi tokang nomen-noman kancane saya tak norok ngaji, akrabnya ke sana. Saya nak mau soin sehingga sering tak masuk. Ini bagus, sering tak ngaji, ini kan bagus. Mengenai saudara ini bukan saudara di dunia loh ya. Jadi saudara di dunia itu ya adik kakak kita ya ndak, tretan, bebek, ele, itu saudara kita. Nah, kalau kita di alam kubur itu bisa jadi kita tak apolong dengan mereka. Bisa jadi kita tak apolong dengan adik kita. Bisa jadi kita tak apolong dengan kakak kita. Karena apa? Bisa jadi amalnya beda. Amalnya beda. Kan beda kan? Kakakan pentor ngaji, alean beber. Ada kan? Ada kan? Ada kan? Ada. Atau sebaliknya, alean bojeng, kakakan buk mabuk. Ada kan? Ada seperti itu. Makanya saudara seongguan yang hak, yang sebenar-benarnya saudara, yaitu saudara sesama muslim atau orang-orang Islam. Atau bahkan kita dengan orang tua kita itu bisa jadi tak apolong dikit. Orang tuanya bojeng tapi anakan begbeg. Atau sebaliknya, anakan bojeng ngaji tapi orang tuanya jer-gelejer. Bisa jadi tak apolong kita dengan dia. Karena yang membedakan kita di hadapan Allah yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Angkan cenang tenang. Angkan cenang tenang. Selanjutnya itu hari bangkit atau yaumul ba'ats. Nah ini gini, ketika kita sudah di alam kubur mati kepi, jadi orang mati ini ya itu belum di akhirat. Orang mati sekarang ini belum di akhirat, tapi di alam kubur. Masih di alam kubur. Nah, ke akhirat kapan? Nanti kalau semua manusia sudah mengalami kiamat atau hancurnya alam semesta, ya, hancurnya alam semesta, itu kemudian tiupan yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, yaitu makhluk itu bangkit lagi sesuai amalnya. Bangkit gimana? Ya sesuai amalnya sudah. Odik boleh maksudnya, odik boleh. Tapi sesuai amalnya. Ada riwayat, ada yang bangun itu seperti kondisi masih muda, remaja. Berdese bangkit itu apa? Seperti apa itu tumbuhan yang baru tumbuh ya, di hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu setelah kita nanti kiamat atau hancurnya alam semesta. Jadi setelah hari kiamat ini sudah tidak seperti sekarang. Tidak ada gedung-gedung tinggi, tidak ada internet, tak ada kelampi, ada toko kelampi. Jadi setelah hari kiamat itu sudah bukan seperti sekarang. Bahkan jasadnya ini bukan sudah jasad ini. Ya sesuai amalnya itu tadi. Ada yang wajahnya bersinar, wajahnya engak motak.
Iya, sesuai amalnya. Sesuai amal. Selanjutnya di situ hari hasyar atau yaumul hasyar, yaitu digiringnya manusia ke tempat untuk dihisab. Yaumul hasyar ini setelah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini kita bangkit, kita hidup sesuai amalnya, terus kemudian digiring setau untuk dihisab oleh Allah. Dikumpulkan, digiring. Tahu digiring kamu ya? Hah? Tahu mau ngiring aja merada rumah? Ya kayak gitu. Mau ngiring cukok dari rumah? Ya kayak gitu sih. Jadi mon tak gelem tempat sampat kan gitu. Mana giring kan gitu. Iya. Sama seperti itu. Kita itu seperti itu nanti. Nanti kita digiring. Ada kabur kita. Ceplos di malaikat. Jadi mon kita di dunia jebejeen ajem, jebejeen PT, bayangkan saya bejerobaan. Betapa sakitnya hati ini. Betapa lukanya hati ini. Bayangake saya bejerobaan. Selanjutnya itu hisab. Hisab itu apa? Hisab itu setoran. Hisab itu setoran. Setoran apa? Setoran amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan kiri. Jadi hisab itu setoran perbuatan amal kita ketika di dunia. Jadi setoran atau dihitung amalnya ketika kita di dunia. Apakah banyak baiknya? Apakah banyak jeleknya? Nah, ini ketahuan ketika kita di hisab ini tadi. Dan hebatnya hisab ini bukan hanya orang lain yang tahu, tapi pikiran kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita, jejak kaki kita, itu semuanya dimintai setoran. Dimintai setoran. Ngapain aja sih di dunia? Itu dimintai setoran. Pikirannya ini ngapain aja sih di dunia? Apa mikirnya pelajaran, apa mikirnya sebek coba, saya ngeres, saya ini benian dan lain-lain. Itu semuanya dihisab, disetorkan kepada Allah.